Ada wanita memang pembawaannya dari kecil, kemudian SD, SMP, malu dia. Ada kita jumpai anak-anak itu, Pak, usia SD aja, dia udah malu kalau nggak pakai jilbab. Dia pengen pakai jilbab kayak ibunya. Ada rasa malu pembawaan. Kelas 5 SD minta pakai jilbab, kelas 4 minta pakai jilbab. Akhirnya pakai jilbab nih, dari pembawaannya udah malu dia. Tapi ada wanita sampai usia 30 pun nggak pakai jilbab misalnya. Karena nggak punya rasa malu. Tapi mungkin di umur dia ke 35 tahun, dia kajian. Dapat hidayah. Dia belajar masalah kewajiban jilbab. Akhirnya dia berjilbab. Karena dia belajar akidah, dia belajar syariat, muncul rasa malu di hatinya. Makanya kadang-kadang kasihan tuh begini, Pak. Misalnya ada seorang dulu public figure misalnya. Dulu dia mungkin masa lalunya artis. Apalagi mungkin dia tampil di media TV dulu dengan aurat yang terbuka. Terus sekarang dia taubat, pakai jilbab, bahkan pakai cadar. Nah kadang-kadang orang kan lihat masa lalu. Alah ngapain pakai jilbab, ngapain pakai cadar. Dulu kan kamu kayak gini. Tapi tetap orang yang beriman, rasa malu itu akan muncul dengan sendirinya manakala dia sudah belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kita belajar agama itu memperbanyak rasa malu kita. Jadi melatih rasa malu kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Ibu-ibu yang berjilbab, yang sudah berjilbab, itu rasa malunya lebih tinggi daripada yang tidak berjilbab. Tapi jilbab yang kita maksud benar-benar syar'i ya. Kalau ibu-ibu yang tidak biasa pakai jilbab, kadang-kadang nutup pagar buka jilbab, Pak. Tapi kalau pergi ke pasar pakai jilbab. Pergi ke kantor pakai jilbab. Itu udah dua perbedaan yang berbeda. Yang satu belajar syariat, yang satu hanya sekedar berjilbab. Maka sering kita jumpai kan, sebagian ibu-ibu itu kalau dia keluar rumah berjilbab, tapi kalau di sekitar rumah, maksudnya di pekarangan, di halamannya, nyapu-nyapu depan rumah nggak pakai jilbab. Padahal orang bolak-balik lewat tuh. Ini. Kenapa yang satu bisa malu, yang satu tidak? Karena ilmu syariat. Karena ilmu syariat. Bahkan sebagian wanita itu, Masya Allah, ketika dia sudah belajar lagi agama, pergelangan tangan ini dia malu nih, Pak. Ada sebagian orang sudah belajar agama, berjilbab dia malu kelihatan tangannya, bagian tangan. Sehingga ada sebagian pakaian wanita itu sampai sini nih. Sampai sini apanya? Apa namanya itu ya? Jadi bajunya itu, jadi kalau dia ngangkat tangan gini nggak nampak ininya. Karena ada penahannya di sini. Itu saking hati-hatinya dari yang namanya terbukanya aurat. Berarti apa? Rasa malunya lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Kita nggak berbicara masalah wajah, karena wajah ini terjadi khilaf. Ya. Tapi kita bicara yang memang murni aurat. Karena kedua tangan dan wajah bukan aurat. Buktinya apa? Wanita kalau tawaf disuruh buka cadarnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagian tangan, ya, bagian kaki dan seterusnya itu aurat. Perempuan yang sekedar berjilbab, kadang-kadang jilbabnya besar, tapi kakinya nggak pakai kaos kaki, Pak. Sehingga bagian kaki masih terlihat, dan itu aurat. Bagian kaki itu aurat. Emangnya ada Ustadz orang nafsu lihat kaki kita? Oh, orang macam-macam, Pak. Jangankan lihat kaki, lihat sendal aja orang bisa nafsu kadang-kadang. Di zaman Imam Ahmad, Bapak Ibu sekalian, ini kita lihat ya kecemburuannya para ulama di masa dulu terhadap istri-istri mereka. Dulu Imam Ahmad itu kalau ada tamu datang ke rumahnya, dia akan ambil sendal istrinya diletakkan di dalam. Sampai segitunya. Kenapa saya tidak ingin orang lain membayangkan besar atau kecilnya kaki istri saya. Begitu ulama-ulama di masa dulu. Apalagi para wanitanya. Lihat kalimat Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah, dia mengatakan, besok kalau aku meninggal dunia,
kalau kalian hendak menurunkan jenazahku ke liang lahat, tolong tutup bagian atas kafanku. Karena khawatir ada yang tersingkap dari kafan itu. Udah mati itu Pak. Dia memikirkan besok kalau saya mati, gimana kalau aurat saya terbuka? Dia pikirkan itu. Ini karena punya rasa malu yang tinggi kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala.